Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 2 Mei 2025, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat 4. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Nunga di bahen ibana sada parningotan di halongangan akka nabi nahennai. Pardinggan basa jala para siroha do Jahoba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, Mazmur 111 ini adalah bagian dari serangkaian puji-pujian yang dinyanyikan untuk memuliakan Tuhan, yang didasari oleh kesadaran akan kebaikan dan kasih-Nya. Secara khusus dalam ayat 4 ini diperdengarkan kepada kita sebuah pernyataan penting tentang karakter Tuhan Allah, yaitu Tuhan yang pengasih dan penyayang, di mana kasih-Nya diungkapkannya lewat tanda-tanda yang ajaib. Untuk itu, sahabatku semua, kita perlu mendalami pesan firman Tuhan hari ini dengan menggali makna di balik tanda-tanda yang diperbuat Tuhan Allah sepanjang sejarah kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan kita saat ini. Tanda-tanda dan mujizat Tuhan Allah seringkali dijadikannya sebagai cara untuk mengungkapkan dirinya kepada umatnya. Dalam sejarah keselamatan, kita melihat begitu banyaknya tanda-tanda ajaib yang diberikan untuk menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Seperti pembebasan umat Israel dari Mesir, dengan berbagai mujizat mulai dari awal rencananya untuk meyakinkan Musa, supaya Musa bersedia diutus menghadap Firaun. Juga dengan 10 tulah yang menghancurkan kehidupan di Mesir. Bahkan peristiwa-peristiwa besar di sepanjang perjalanan umat Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Terlebih lagi sahabatku, kita juga sudah menyaksikan dengan iman kita inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia dan berbagai karyanya lewat tanda-tanda mujizat yang diperbuatnya. Dan itu semuanya dilakukannya adalah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Kasih Tuhan Allah tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga praktis melalui tindakannya yang nyata. Kebenaran akan tindakan Allah yang penuh belas kasih itu tentu mengingatkan kita untuk selalu mengandalkannya dalam segala situasi, terutama saat kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Dan hal ini diawali dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Dia hadir menyatakan kasih-Nya lewat peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda yang nyata dalam kehidupan kita. Itu bisa saja lewat pertolongan di saat kita benar-benar membutuhkannya, lewat keajaiban kasih-Nya dalam menjawab doa-doa dan permohonan kita, atau momen-momen pemulihan secara fisik dan berbagai bentuk konkret kasih-Nya dalam kehidupan kita sampai hari ini. Untuk itulah sahabatku semua, sebagai bukti puji-pujian atas kasih sayang Tuhan, mari kita berkomitmen untuk membuka mata hati kita, membuka iman kita, melihat keajaiban yang Tuhan Allah kerjakan dalam hidup kita, dan melihat bagaimana kita bisa menjadi saluran kasih-Nya bagi orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya menikmati kasih-Nya, tetapi juga menyebarkannya ke dunia sekitar kita sebagai bukti konkret puji-pujian dan rasa kagum kita kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.